Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahnaf Zikrullah, panggilannya Ahnaf. Usia 26 tahun, saya salah seorang pengajar di Pondok Pesantren HPAIC Merapi, asal Surabaya. Saya di sini mendapatkan amanah yang pertama, pengampu seleksi karantina 30 hari 30 juz. Kemudian yang kedua, sebagai pengampu pra karantina 30 hari 30 juz. Kemudian yang diseleksi karantina 30 juz, poin-poin seleksinya yang pertama ada tes bacaan. Kemudian yang kedua ada tes hafalan. Nah, di dalam tes bacaan ini poin-poin yang dinilai ada 3. Yang pertama kelancaran bacaan, kemudian yang kedua tajwid, dan yang ketiga makharijul huruf. Dari ketiga aspek ini dinilai dari santri yang ikut seleksi. Kemudian di seleksi yang tes bacaan ini saya laksanakan selama 2 kali. Ada 2 kali tes bacaan. Yang pertama itu ibaratnya sebagai pembukaan atau pemanasan. Mungkin anak-anak itu grogi, nervous dan sebagainya. Mungkin yang hafalannya sebelumnya sudah lancar, bacaannya lancar, sudah bagus. Kemudian ketika tes bisa jadi terbata-bata karena groginya itu tadi. Jadi seleksi atau tes bacaan pertama itu sebagai pemanasan. Kemudian di tes bacaan pertama ini saya berikan catatan-catatan di masing-masing anak, apa saja yang kurang untuk diperbaiki. Kemudian dites lagi di tes bacaan yang kedua. Nah, di tes bacaan yang kedua ini anak-anak saya biarkan untuk membaca sendiri 1 halaman. Tidak saya koreksi dari awal. Kemudian setelah selesai 1 halaman baru saya berikan koreksinya. Nah, itu untuk melihat perkembangan dari tes bacaan yang pertama, apakah ada perkembangan atau tidak. Sebenarnya dari tes bacaan ini sudah bisa ditentukan siapa saja anak yang bisa ikut seleksi, yang bisa ikut karantina 30 hari 30 juz, atau yang tidak lolos seleksi. Itu bisa ditentukan dari tes bacaannya sebenarnya. Tapi saya melihat dari psikologinya anak-anak, karena mungkin karena bacaannya tidak lolos, kemudian dikembalikan ke halaqah masing-masing, dinyatakan tidak lolos seleksi, itu akan membuat mentalnya jatuh. Jadi saya ikutkan sampai akhir selesai seleksi. Jadi saya ikutkan juga di seleksi hafalan. Kemudian seleksi hafalan ini ada 4 tahap. Jadi 4 tahap untuk menghafal. Yang pertama hafalan, tes hafalan ini saya sampaikan ke santri untuk menghafal tanpa diberikan jangka waktu dan tidak ditentukan berapa ayatnya. Jadi saya lepaskan, walaupun saya sendiri menentukan waktunya berapa, tapi tidak saya sampaikan ke santrinya. Itu tes hafalan yang pertama. Kemudian di tes yang hafalan yang kedua, saya sampaikan juga. Jadi sebelumnya yang mungkin belum pernah menghafal, belum tahu caranya menghafal, jadi menghafal otodidak sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua itu baru saya sampaikan kalau sebenarnya metode hafalan itu tidak ada yang paten. Jadi ada banyak metode hafalan, tidak ada yang paten. Ada yang seperti ini, seperti A, B, dan C, itu saya sampaikan. Nah, setelah itu saya latih lagi, saya tes lagi anak-anak untuk menghafal. Untuk tes hafalan yang kedua, saya tentukan berapa suratnya, berapa ayatnya. Kurang lebih ada 1/3 halaman. Ditentukan 1/3 halaman. Dan saya tidak sampaikan, tidak kasih batas waktunya, jadi terserah anaknya berapa. Jadi yang paling cepat yang sudah selesai bisa maju untuk menyetorkan hafalannya. Nah, dari tes itu bisa dilihat kemampuan kecepatan hafalan anak-anak. Ada yang 9 menit sudah bisa hafal 1/3 halaman, ada yang 15 menit baru hafal, ada yang 20 menit baru hafal, ada yang sampai 1 jam baru hafal. Nah, begitu. Kemudian tes hafalan yang ketiga. Tes hafalan yang ketiga, anak-anak saya tentukan berapa target yang harus dihafal, kurang lebih ada setengah halaman, dan saya tentukan waktunya 30 menit. Nah, kemudian dari situ juga bisa dilihat perkembangannya. Ada yang 8 menit sudah bisa hafal setengah halaman. Ada yang sesuai sama target 30 menit. Ada juga yang masih lebih dari 1 jam baru hafal. Itu di tes hafalan yang ketiga. Tes hafalan keempat, saya coba lagi setengah halaman dengan waktu yang sama, 30 menit.
ada yang bisa lebih cepat, ada yang sesuai target, tapi juga masih ada yang belum bisa mencapai target, masih kesulitan hafalan. Jadi setengah halaman itu hampir 2 jam baru dapat setengah halaman. Kemudian di akhir setelah seleksi itu saya beri penilaian dan ambil kesimpulan. Dari kesimpulan ini mungkin ada anak yang bacaannya sudah bagus, tapi ternyata kemampuan menghafalnya masih kurang, itu juga masih belum saya loloskan. Atau memang anak yang dari awal bacaannya kurang, ini yang dari awal saya tidak loloskan. Nah, dari itu daftar anak-anak itu saya sampaikan di halaqah. Saya sampaikan siapa saja yang lolos, siapa saja yang tidak lolos. Nah, waktu saya sampaikan, anak-anak reaksinya banyak yang down. Nah, setelah halaqah selesai, anak-anak yang tidak lolos tadi saya panggil, kemudian baru saya yang sebelumnya saya sampaikan teorinya saja, saya ajak menghafal bersama-sama. Jadi praktek menghafalkan bersama-sama. Nah, dari situ anak-anak baru mulai bisa senyum-senyum lagi, tertawa-tertawa lagi. Itu proses seleksi pra-karantina 30 hari 30 juz. Kemudian yang kedua, pra-karantina 30 hari 30 juz. Nah, setelah diseleksi tadi, kalau yang seleksi sekarang ada kurang lebih 16 anak yang lolos. Jadi 16 anak ini setelah diseleksi tadi dikumpulkan di satu halaqah untuk dibimbing selama 3 pekan sebelum persiapan sebelum menghadapi karantina 30 hari 30 juz. Target-targetnya selama pra-karantina, selama bimbingan ini, anak-anak menyelesaikan target bisa khatam kurang lebih 7 kali. Selama di pondok ini khatam 7 kali khatam membaca Quran. Kemudian targetnya yang kedua, anak bisa terlatih untuk terbiasa menghafal. Jadi pembiasaan hafalan dilakukan di pra-karantina ini, biar nanti ketika banyak latihan ini, ketika nanti sudah di karantinanya, mereka tinggal terjun saja. Tidak ada yang bingung lagi gimana cara menghafal, masih cari-cari cara. Jadi anak-anak sudah terbiasa, tinggal terjun saja di karantina 30 hari 30 juz nanti, insya Allah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.